Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya argumentasi Muhammad adalah tokoh historis yang menjadi pemimpin spiritual dan politik, serta menjadi teladan yang berakhlak paling mulia. Kenyataannya sekarang ini sedang marak dipertanyakan, apakah Muhammad adalah tokoh sejarah yang benar-benar ada, atau hanya tokoh fiksi? Pertanyaan ini bukan tanpa dasar, karena kenyataannya, semua cerita tentang Muhammad yang kita dengar dari sumber-sumber Islam, baru ditulis lebih dari 100 tahun setelah seharusnya dia meninggal tahun 632. Sedangkan semua bukti sejarah pada abad ke-7 justru menunjukkan Muhammad baru muncul setelah tahun 632. Kita dapat membacanya di Doktrina Jacobi, Kronik Khuzistan, Fragmen Penaklukan Persia, dan berbagai dokumen lain. Riset ini masih terus digali dan banyak sejarawan modern seperti Karl-Heinz Ohlig, Christoph Luxemburg, Patricia Krohn, John Wansbrough, Tom Holland, Robert Spencer, dan masih banyak lagi yang justru mendapatkan kesimpulan Muhammad adalah tokoh fiksi yang terinspirasi dari tokoh nyata. Artinya tokoh pemimpin Arab bernama Muhammad itu beneran ada, dan mungkin lebih dari satu orang. Tetapi dia bukan Muhammad yang kita dengar dari sumber-sumber Islam. Cerita-cerita bombastis seperti bertemu malaikat di Gua Hira, terbang naik burak, dan detail-detail cerita lain adalah cerita khayalan yang baru ditulis lebih dari 100 tahun kemudian. Kemudian, menjadi pemimpin spiritual dan politik bukan berarti dia adalah orang benar yang harus diteladani. Narendra Modi dari India juga adalah tokoh spiritual dan politik. Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, juga adalah tokoh spiritual dan politik. Apakah hanya karena mereka adalah tokoh spiritual dan politik, maka semua tindakannya jadi benar, dan dia jadi orang pantas disebut berakhlak mulia? Apa perbuatannya yang pantas disebut berakhlak mulia? Justru menjadi pemimpin spiritual dan politik itu menjadi polemik, bahkan di dalam kalangan Muslim sendiri. Kenyataan berdasarkan sumber-sumber Islam sendiri, Muhammad menyebarkan agama Islam dengan perang dan pemaksaan. Dan Muhammad melakukan itu bukan karena diserang duluan. Contohnya perang Khaybar yang dilakukan hanya untuk merampas dan memaksa Islam. Lalu akhirnya Muhammad diracun oleh perempuan Yahudi. Dan kenyataan itu dibantah dan ditutup-tutupi oleh sebagian Muslim. Dengan berkata, Muhammad tidak pernah menyebarkan agama dengan perang dan pemaksaan. Apa perbuatan Muhammad yang dianggap berakhlak mulia? Apakah mengawini bekas istri anak angkat sendiri bisa disebut berakhlak mulia? Menerima penindasan dan penolakan dari Quraisy, bukankah akhirnya Muhammad membunuh kaum Quraisy? Bertindak adil? Bagaimana bisa disebut adil jika melakukan diskriminasi terhadap non-Muslim dengan menerapkan jizyah? Dermawan? Memberi kepada yang meminta? Bukankah akhirnya Muhammad dengan semena-mena mengambil budak bernama Syafiyah dari Dihyah? Jadi perbuatan Muhammad yang mana yang disebut berakhlak paling mulia? Kalaupun ada, bukankah itu bias konfirmasi? Karena percaya Muhammad adalah orang baik, dia berikan satu baju langsung dijadikan bukti, dan mengabaikan bagaimana cara dia mendapatkannya dari harta rampasan perang. Mengabaikan semua perbuatan Muhammad lain, yang kalau kita mau jujur, kita harus berkata itu tidak pantas untuk disebut teladan. Jadi umat Islam berkata, Muhammad adalah teladan yang berakhlak paling mulia. Bukanlah fakta objektif, melainkan ekspresi keyakinan yang sebenarnya ditentang oleh Muslim sendiri. Saya belum pernah mendengar ada Muslim yang berkata, mengawini bekas istri anak angkat sendiri adalah teladan berakhlak mulia. Yang saya pernah dengar adalah itu keistimewaan Nabi yang tidak boleh dilakukan oleh Muslim lain. Muhammad yang berakhlak paling mulia, yang pantas dijadikan teladan itu hanyalah khayalan.
dia tidak benar-benar ada. Itu sebabnya banyak Muslim yang menerima hadis daif karena dia suka dan menolak hadis sahih karena dia tidak suka. Semua ini bias konfirmasi. Jadi argumentasi Muhammad adalah tokoh historis yang menjadi pemimpin spiritual dan politik, serta menjadi teladan yang berakhlak paling mulia, tidak dapat diterima sebagai kebenaran objektif. Assalamu ala man ittaba'al huda. Para pemirsa channel Raja Kelana yang budiman, pada video ini saya akan melanjutkan bantahan atas uraian Tan Paragi yang pada kenyataannya saudara ini jauh dari objektif, dan Tan Paragi ini adalah korban bias konfirmasi. Ikhwan manittaba'al huda. Selanjutnya Tan Paragi mempermasalahkan Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah yang mulia, yang adalah tokoh historis yang menjadi pemimpin spiritual dan politik, serta jadi suri teladan yang berakhlak paling mulia. Dan Anda juga tidak setuju dengan hal itu. Malah Anda menjadi korban bias konfirmasi dengan mengatakan marak orang mempertanyakan apakah Nabi Muhammad tokoh nyata atau tokoh fiksi, dengan membawa pandangan-pandangan tokoh orientalis yang juga korban tipu daya dan bias konfirmasi. Dengar saudaraku Tan Paragi, Nabi Muhammad lahir pada 570 Masehi dan wafat pada tahun 632 Masehi. Nabi Muhammad bersama kaum muslimin selama 23 tahun di Makkah dan Madinah berhasil membangun peradaban berkemajuan yang dilambangkan dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, suatu peradaban berkemajuan yang cerah dan mencerdaskan, berbasis pada ad-din atau agama, bukan peradaban duniawi semata, tetapi peradaban yang lahir dari wahyu ilahi yang menyinari alam semesta dalam risalah rahmatan lil alamin. Islam di era Nabi kala itu hadir dengan mengukir sejarah baru peradaban yang bersifat transformasi multidimensional yang maju atau modern. Bangsa Arab yang jahiliyah diubahnya menjadi peradaban mulia. Penolakan bangsa Arab yang jahiliyah kala itu antara lain karena Islam terlalu modern atau berkemajuan untuk masyarakat Arab yang tribal atau primitif. Sebagaimana temuan para ahli seperti Robert N. Bella, Bernard Lewis, Hodgson, dan lain-lain. Islam merupakan din al-hadrah, agama peradaban berkemajuan. Perjuangan Islam pasca Nabi dilanjutkan oleh kaum muslimin di bawah kekhalifahan utama Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Setelah itu, peradaban Islam meluas dan Islam menjadi agama peradaban dunia selama sekitar 7 abad lebih lamanya pada era kekhalifahan atau dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, dan Utsmaniyah. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan mencapai puncaknya di era kejayaan Islam ketika Barat saat itu sedang tertidur lelap. Lalu bagaimana catatan orang yang tertidur lelap lebih palit daripada catatan Islam yang menguasai dunia 7 abad lamanya? Lalu kemudian Anda menyodorkan catatan polemik yang terjadi pada Kristen Yunani dari masyarakat yang putus asa melihat keadaan hidup manusia yang buruk dan zalim. Lalu mereka mengharap dunia ini hancur saja, yang istilahnya apokaliptik. Namun Islam telah datang dan peradabannya yang maju dan adil
sudah menembus Bizantium dan Persia yang periodenya mulai 632. Dikira Muhammad lahir 632. Aneh kan? Lu bagaimana sih bro? Kok Anda terus-terusan jadi korban bias konfirmasi? Saya lanjutkan lagi supaya Anda melek sejarah ya bro. Zaman kejayaan Islam atau keemasan Islam atau Islamic Golden Age berlanjut mencapai puncaknya pada era Khalifah Abbasiyah 750 sampai 1517 Masehi atau 132 sampai 923 Hijriah. Peradaban Islam sempat jatuh di Baghdad tahun 1258 Masehi. Setelah itu bangkit kembali. Pada era ini lahir para filsuf, ilmuwan dan insinyur dari dunia Islam yang menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada ataupun dengan menambahkan penemuan dan inovasi sendiri. Puncak kemajuan Islam terjadi lebih luas di era Abbasiyah. Pada era kemajuan Islam itu, menurut Hodgson 2002, kaum muslimin berada pada tingkat berbudaya tinggi sebagai bagian dari The Century of Islam, suatu kerangka kerja Islam berbasis iman dan sejarah yang membangun peradaban Islam. Kekhalifahan Islam bahkan saat itu mencapai tingkat kekhalifahan tinggi, High Khalifah, dalam rentang waktu tahun 692 sampai 945 yang membedakan dari kekhalifahan sebelumnya dari era Abu Bakar sampai Muawiyah. Perkembangan ilmu-ilmu syariah, falsafah, ilmu kalam, sastra dan sains berkembang pada era ini. Hodgson menegaskan betapa bersatunya umat Islam saat itu dalam setting budaya dan historisnya, suatu kesatuan yang mengatasi segala macam keanekaragaman rasial dan kultural dari pemeluknya. Karena itu, ketika terjadi disintegrasi dalam dunia Islam akibat imperialisme Barat, kenyataan tersebut sangat melukai dan menimbulkan problem traumatik di kalangan umat Islam. Dan dalam perkembangan kehidupan umat Islam terhadap Islamicat, sesuatu yang bercorak Islam, yakni unsur-unsur yang tidak sepenuhnya langsung dari sumber ajaran Islam yang murni, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ada pula fenomena Islamik atau Islami, yakni unsur-unsur yang langsung merupakan derivasi dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Keduanya membentuk kebudayaan dan peradaban Islam yang cerah dan mencerahkan kehidupan semesta. Kemajuan atau kejayaan Islam membentang dari Jazirah Arab sampai Siberia, di Andalusia, Spanyol, dan Portugal, Perancis bagian selatan, kawasan Balkan, Asia Tengah, Asia Selatan, sampai Asia Timur dan Asia Tenggara. Menurut Kramer 2003, era kejayaan itu disebut era Renaissance Islam, dari Renaissance di Islam yang bersifat khas. Renaissance Islam berbeda dengan Renaissance Arab Barat abad pertengahan. Tidak sekadar menghidupkan sains dan filsafat Yunani dan Romawi, tetapi justru mengilhami Renaissance Barat itu sendiri, sekaligus menampilkan warisan humanisme Islam yang meluas dan universal. Renaissance Islam meminjam pandangan Guy Lepi de la Vida, menampilkan masyarakat Islam yang lebih kosmopolitan daripada masyarakat Yunani dan Romawi yang pernah ada. Itulah era kegemilangan kejayaan Islam dalam sejarah peradaban dunia. Era Renaissance Islam merupakan bukti sejarah yang nyata bahwa Islam merupakan agama yang berkemajuan di tangan para pemeluknya yang berjiwa dan berpikiran maju, sehingga
Islam menjadi realitas sosiologi yang hadir dalam membangun peradaban dunia. Terbentuknya peradaban Islam yang utama itu tidak lepas dari spirit iman, ijtihad, dan tajdid yang menyatu dalam kehidupan umat Islam. Nabi sendiri melalui sebuah hadis memberikan perspektif bahwa pada setiap kehadiran abad baru datang mujaddid yang akan memperbaharui pemahaman agama. Maknanya bahwa pada setiap babakan sejarah yang penting dan krusial selalu dibutuhkan pembaruan sehingga Islam mampu menjawab tantangan zaman. Islam dan umat Islam tidak boleh jumud atau statis. Sebaliknya harus dinamis dan progresif. Istilah spirit dan pandangan Islam yang berkemajuan sebagai tonggak peradaban dunia. Perluasan dan penyebaran Islam oleh Hugh Kennedy 2018 disebut The Great Arab Renaissance atau penaklukan Arab Muslim terbesar yang melampaui kejayaan Imperium Persia, Bizantium, dan Romawi. Daya jelajahnya melintasi seluruh kawasan geografis yang sangat luas, melahirkan masyarakat Muslim yang terbuka. Kennedy mencatat keberhasilan penaklukan Muslim adalah produk dari kondisi yang unik dan dakwah tentang keyakinan monoteisme baru yang sederhana. Ada banyak fitur Islam yang telah membuatnya bisa didekati penganut Kristen dan Yahudi. Islam memiliki rasul, kitab suci, bentuk peribadatan yang baku, aturan makan dan makanan, dan hukum keluarga. Ibrahim dan Yesus keduanya adalah nabi besar dalam tradisi Muslim sejak awal. Islam telah mewujudkan dirinya sebagai keyakinan baru, tetapi juga yang mengklaim bahwa ia untuk menyempurnakan dan bukan untuk merusak agama monoteisme yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam al-Khalilullah. Kemajuan dunia Islam yang berperadaban tinggi itu menurut Tamim Ansari 2010 bukanlah sejarah pendek atau singkat dan alegoris atau kiasan atau mitos dari lintasan peradaban dunia sebagaimana pada umumnya narasi para penulis barat yang lebih menggambarkan kuatnya peradaban Yunani, Romawi, dan barat modern. Peradaban Islam itu hadir dalam sejarah yang panjang, menyejarah dan meluas ke seluruh kawasan dunia dengan puncak kejayaan yang tinggi mempengaruhi peradaban dunia. Sejarah kemajuan peradaban Islam itu membentang beberapa ribuan tahun dan meluas ke seluruh benua sebagai sebuah narasi besar tentang sejarah kejayaan Islam di pentas dunia yang tidak kalah dan bahkan memiliki keunggulan unik daripada peradaban Yunani, Romawi, dan Barat modern yang dimulai dari era Nabi Muhammad SAW yang wafat tahun 632 Masehi sampai kejatuhan Khalifah Ottoman tahun 1924. Itulah sejarah kemajuan peradaban Islam yang benar-benar terjadi dan mengubah dunia menjadi peradaban kosmopolitan yang modern dan berkemajuan. Jadi bro, Anda jangan mengada-ada dari catatan tokoh-tokoh Anda yang korban bias konfirmasi, sehingga Anda juga jadi korban bias konfirmasi yang pada gilirannya Anda semakin jauh dari penilaian objektif yang Anda gaungkan. Malu kan jadinya Anda bro? Anda boleh membandingkan Nabi kami dengan tokoh-tokoh hebat sepanjang sejarah selain Nabi Muhammad. Tapi sampai hari ini belum ada para penulis orientalis yang membantah tulisan Michael Hart yang menempatkan Nabi kami tokoh nomor 1, tokoh number 1. Kami ini hanya menonton saja bagaimana orang-orang kafir ini bersukaria jadi korban bias konfirmasi tentang Islam. Selanjutnya, cerita Rasul kami bertemu malaikat di Gua Hira, terbang naik buraq. Anda katakan khayalan, karena ini berurusan dengan makhluk gaib, yakni malaikat dan buraq,
maka saya ingin Anda menjawab tantangan Al-Quran yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad, buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ini tantangan saudara lagi, sudah 14 abad lebih. Bahkan raja syair Arab ternama pun kelimpungan. Nabi palsu seperti Musalamah Al-Kadzab pun jadi lawakan sejarah ketika menjawab tantangan ini. Bagaimana menurutmu? Apa orang dengan level sepertimu bisa membuat semisal satu surah yang semisal Al-Quran? Kalau tidak bisa, jangan bicara sesumbar bro. Ikhwan manittabal huda. Kemudian saudara tanpa ragi ini meragukan apakah keteladanan Nabi Muhammad selaku pemimpin spiritual dan politik, dan ingin menyamakan Nabi Muhammad dalam kepemimpinan ini dengan pemimpin lain, sehingga karena kepemimpinan ini penuh dengan polemik dan konflik, sehingga sulit untuk berakhlak mulia dan menjadi teladan. Kemudian saudara ini mempertanyakan beberapa kasus yang terjadi dalam sejarah hidup baginda Nabi. Mari kita simak dan tanggapi satu persatu. Pertama, Nabi Muhammad menyebarkan Islam dengan perang dan pemaksaan dan mengambil contoh perang Khaybar, yang mana duluan Nabi menyerang Khaybar. Itulah yang dipahamkannya dan dikatakannya pada videonya. Oke, sekarang pertanyaannya, sudahkah saudara ini membaca latar belakang keadaan ini, keadaan yang terjadi ketika perang Khaybar meletus? Apakah karena menyerang duluan artinya salah bagi pemahamannya? Jika belum dia ketahui sebab musababnya, bukankah penilaian seperti ini menjadi tidak objektif dan terhasut bias konfirmasi? Bro, sekelumit saya paparkan ya. Khaybar adalah wilayah pertanian yang terletak sekitar 165 km sebelah utara Madinah. Wilayah ini terkenal subur dan memiliki banyak sumber air dan perkebunan yang melimpah, seperti kurma dan buah-buahan lainnya. Wilayah ini dihuni oleh gabungan orang-orang Arab dan Yahudi. Kendati suku Arab Ghatafan menganggap wilayah ini adalah wilayah mereka. Peperangan ini dilatar belakangi akibat terusirnya orang-orang Yahudi Bani Nadir yang diusir oleh Nabi Muhammad SAW dari perkampungan mereka di Madinah sebagai hukuman atas aneka pengkhianatan yang mereka lakukan. Banyak tokoh menonjol Bani Nadir yang bermukim di Khaybar, seperti Salam bin Abi Al-Huqaiq, Kinanah bin Abi Al-Huqaiq, dan Huwai bin Akhtab. Mereka melakukan beberapa kegiatan yang menghasut dan memperburuk citra Nabi Muhammad di Khaybar. Di samping itu, penduduk Khaybar adalah orang-orang yang menghimpun pasukan untuk memerangi kaum muslimin dan mendorong Bani Quraisyah untuk melanggar perjanjian dan berkhianat, menjalin kontak dengan orang-orang munafik yang merupakan duri dalam masyarakat Islam, berhubungan dengan penduduk suku Ghatafan dan orang-orang Badui yang merupakan sayap ketiga dari pasukan musuh. Hal demikian membuktikan bahwa mereka sudah mempersiapkan diri untuk berperang. Bahkan mereka pernah menyusun rencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Khaybar telah menjadi pusat pengkhianatan, persekongkolan, sumber permusuhan, dan pemicu peperangan. Gerakan membahayakan mereka akan mengancam keamanan kaum muslimin di Madinah. Itu so pasti bro. Jadi selain faktor keamanan, Rasulullah juga melihat bahwa akses dakwah Islam akan tersendat jika membiarkan para pemuka Yahudi di Khaybar memainkan peran mereka. Maka atas pertimbangan itu, langkah terbaik
Yang harus dilakukan adalah mengepung Khaybar, yang merupakan benteng terakhir orang-orang Yahudi di Jazirah Arabia, agar bisa memastikan dua hal tersebut berjalan lancar. Inilah sebab-musababnya, bro. Jika seperti apa yang dialami Nabi terjadi padamu sebagai pemimpin spiritual dan politik, apa kira-kira yang kamu lakukan, bro? Kelompok pengkhianat telah berkongko-kongko, kelompok pembangkang menghasut dan membuat makar, serta rencana keji untuk membunuh Anda dan menghancurkan misi hidup Anda. Mereka berhimpun di Khaybar. Kira-kira strategi apa yang bisa kau lakukan, bro? Apakah kamu akan membiarkan musuhmu yang banyak berhimpun itu menyerang wilayahmu? Diserang dulu. Dan ingat, pasukanmu cuma 1.600, sementara lawanmu 10.000. Lalu bicara masalah pemaksaan agama. Tahukah Anda apa kesepakatan yang dibuat setelah Khaybar kalah? Coba baca baik-baik. Jangan buat fitnah bahwa Islam menutup-nutupinya. Kamu tahu apa, bro? Perhatikanlah kesepakatannya biar Anda jangan sesumbar. Dalam perjanjian tersebut, akhirnya disepakati bahwa 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus menyerahkan pengelolaan tanah kepada kaum Yahudi. 2. Keuntungan hasil lahan dibagi, sebagian untuk kaum muslimin dan sebagian untuk kaum Yahudi. 3. Kaum Yahudi wajib menggunakan harta benda mereka dalam pengelolaan dan perawatan lahan. 4. Keberadaan kaum Yahudi tergantung keinginan dari kaum muslimin. Pada poin ini, kaum Yahudi siap pergi dari wilayah tersebut apabila memang sudah diusir. 5. Kepemilikan barang berharga tidak bisa dipindah tangankan. 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkah mendapatkan sejumlah harta benda seperti emas, perak, senjata, hingga baju besi. 7. Kaum Yahudi di Khaybar juga berhak atas kendaraan. 8. Kaum Yahudi di Khaybar tidak boleh menyembunyikan segala sesuatu yang membahayakan. 9. Apabila terbukti kaum Yahudi menyembunyikan sesuatu, maka tidak akan lagi ada jaminan keamanan. Mana ya pemaksaan Yahudi Khaybar untuk masuk Islam? Tidak ada, bro. Kamu ini objektif atau bagaimana, bro? Orang korban bias konfirmasi bagaimana bisa objektif? Ikhwan manittaba'al huda. Selanjutnya, Tan Faragi ini mempertanyakan teladan apa yang bisa didapat dari pernikahan Rasulullah dengan bekas istri putra angkatnya, Zaid bin Haris. Bro, ada hikmah dan pelajaran pada kasus ini, yakni pertama, bahwa anak angkat tetaplah anak angkat dan menghapus tradisi jahiliyah saat itu, yaitu menisbahkan anak angkat sebagai anak kandung. Sebagai anak kandung mereka, itu tradisi jahiliyah, sehingga mereka beranggapan bahwa haramnya hukumnya menikah dengan mantan istri dari anak angkat mereka. Bukankah dogma tersebut justru bertentangan dengan prinsip yang telah ditetapkan Islam, baik dalam masalah pernikahan, perceraian, bahkan hingga ranah warisan? Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan tradisi tersebut untuk kemaslahatan manusia dengan memerintahkan figur agung Muhammad Rasulullah agar menikahi Zainab binti Jahsy. 2. Penegasan status kerasulan. Sekali lagi, bahwa Zaid bukanlah putra biologis Rasulullah. Sepanjang sejarah, Rasulullah memang pernah memiliki putra 3 orang, yakni Abdullah, Qasim, dan Ibrahim. Akan tetapi, tidak ada yang hidup sampai dewasa. Mereka telah wafat di masa kecil. Penegasan tersebut telah termaktub dalam surah Al-Ahzab ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu,
tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka sebenarnya tiadalah kerancuan atas terjadinya pernikahan Rasulullah Muhammad dengan Zainab binti Jahsy. Hal tersebut tak ubahnya justru menjadi untayan-untayan hikmah indah dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya kepada kita para umat manusia. Dari sana lahirlah paradigma-paradigma yang menegaskan bahwa benarlah Islam sebagai sumber keselarasan antara Al-Quran dengan tradisi Islam itu sendiri. Melalui kalam Allah, kita menyadari betul bahwa Tuhan telah berfirman agar kita sama-sama mengaplikasikan nilai keislaman secara kafah, memurnikan akidah, dan agar jangan sampai membiarkan Islam bercampur aduk dengan tradisi-tradisi yang justru dapat menyalahi atau menyalahpahami risalah ilahiyah. Rasul Muhammad memang manusia pilihan, bro. Beliau Nabi dan Rasul Allah, teladan umat sepanjang zaman. Jadi jangan salah kaprah menilai Nabi kami dengan hawa nafsumu yang membabi buta. Orang seperti bro sangat kasihan sekali karena Anda tidak punya teladan seperti Nabi kami. Selanjutnya, teladan tentang penindasan Quraisy yang akhirnya diperangi oleh Rasulullah dan menang. Sudahkah Anda membaca tentang Fathul Makkah, bro? Cari tahu dong apa yang terjadi supaya kamu jangan terus bias konfirmasi. Sepertinya sepanjang penjabaranmu tiada lain kamu adalah korban bias konfirmasi. Perhatikan apa yang terjadi saat Fathul Makkah. Dalam kesempatan yang sungguh luar biasa itu, ketika di hari penaklukan kota Makkah, posisi umat Islam sebagai pemenang, Nabi Muhammad SAW tidak menyimpan rasa dendam sedikit pun kepada penduduk Makkah, tetapi justru sebaliknya beliau memaafkan dan bahkan memberikan amnesti umum kepada kelompok yang selama ini memusuhinya, walaupun mereka pernah mengusir beliau dari tanah kelahirannya selama hampir 8 tahun lamanya. Beliau tidak melakukan balas dendam terhadap orang-orang yang dulu melakukan penyiksaan dan penghinaan terhadap Islam dan kaum muslimin. Tetapi ada sekelompok sahabat yang dendam pada kekejaman orang kafir Quraisy di zaman dahulu, sehingga dengan geram mengatakan, "Al-yauma yaumul malhamah." Hari ini adalah hari pembalasan. Maka dengan tegas Nabi mencegahnya, bahkan dibalas oleh Nabi dengan bahasa yang sejuk, "Al-yauma yaumul marhamah." Hari ini adalah hari kasih sayang, hari untuk saling memaafkan. Selanjutnya beliau mengumumkan bahwa barang siapa yang masuk masjid maka mereka aman, dan barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan juga aman, dan barang siapa yang menutup rumahnya juga dijamin keamanannya, sehingga tidak ada pertumpahan darah dalam pembebasan kota Makkah. Pada saat itu juga Nabi Muhammad SAW melarang kaum muslimin membunuh orang-orang kafir Quraisy dan merampas harta milik penduduk Makkah sedikit pun. Inilah teladan yang luar biasa, bro. Memberi maaf dan karisma kepemimpinan luar biasa untuk mengendalikan pasukannya yang awalnya dipenuhi amarah dan dendam, tapi lihatlah saat Nabi berkata, semua pasukan itu aman terkendali. Lalu, teladan adil dari Nabi kami Anda pertanyakan dengan dalih menerapkan jizyah terhadap kafir. Anda ini bagaimana, bro? Belajar di mana sih, bro? Jika ada kafir meminta perlindungan di negara Islam, lalu dilindungi sebagai ganti perlindungan, wajar toh dibuat syarat untuk keseimbangan. Dalam hal ini, Rasul menerapkan jizyah kepada kafir zimmi. Dengan membayar jizyah, penganut zimmi menerima hak dan jaminan dari Islam yang tidak dimiliki oleh penganut kafir harbi, musyrik,
dan ahli kitab yang mungkin ditentang atau orang kafir yang menunjukkan permusuhan dan menyerang umat Islam. Jaminan dan hak tersebut adalah: pertama, kafir zimmi dipersilakan untuk hidup di bawah pemerintahan Islam, tapi mereka tetap harus mematuhi aturan Islam. Kedua, kafir zimmi menerima kedamaian dari Islam, Muslim tidak boleh membunuh, melukai, dan mengambil harta mereka sesuka hati. Ketiga, kafir zimmi diberikan kebebasan berpikir, bekerja, dan memeluk agama. Coba bro, mana tidak adilnya? Dari tadi Anda selalu bias konfirmasi. Lalu Anda mengatakan Rasul kami sewenang-wenang mengambil budak bernama Safiyah dan Dihyah, sehingga Rasul kamu bukan teladan dalam hal kedermawanan. Sehingga Rasul kami bukan teladan dalam hal kedermawanan. Dengar bro, kamu akan saya luruskan dari bias konfirmasi. Saat para tawanan dikumpulkan, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku seorang budak wanita dari tawanan ini." Nabi menanggapi, "Silakan, ambillah seorang budak perempuan." Dihyah yang malaikat Jibril suka menyerupainya memilih Safiyah binti Huyai. Lalu datang seorang menemui Nabi. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, Anda telah memberikan Dihyah seorang Safiyah binti Huyai, seorang tokoh Bani Quraisyah dan Bani Nadir, wanita yang tidak layak untuk siapapun kecuali Anda." Kemudian Nabi bersabda, "Panggil Dihyah bersama dengan Safiyah." Dihyah pun datang membawa Safiyah. Saat Nabi melihat Safiyah, beliau berkata pada Dihyah, "Pilihlah tawanan wanita selain dirinya." Dihyah pergi tanpa membawa pulang Safiyah. Dia memilih tahanan yang lain untuk dijadikan budak. Sementara Rasulullah mempunyai bagian harta perang yang biasanya dikenal dengan istilah safi, jarahan perang yang dipilih pemimpin untuk dirinya. Rasulullah bebas dalam memilih apakah ingin memilih budak laki-laki, budak perempuan, atau kuda selama belum melebihi 1/5. Kamu sudah tahu siapa Dihyah yang menemui Nabi Muhammad itu? Lanjut. Tentang Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai. Para wanita Quraisy pun digiring sebagai tawanan. Rombongan itu dipimpin oleh Sayyidah Safiyah, ditemani oleh seorang saudari sepupunya. Mereka digiring oleh sang muadzin Rasulullah, Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Bilal membawa para tawanan melewati medan pertempuran yang telah berakhir. Medan itu dipenuhi oleh mayat orang-orang Yahudi yang terbunuh. Saudari sepupu Safiyah itu pun menjerit dan histeris melihat pemandangan tersebut. Ia menutup wajahnya, lalu ia lumurkan debu ke kepala sambil menjerit sekeras-kerasnya, meratapi para laki-laki kabilahnya. Sementara itu, Sayyidah Safiyah hanya terdiam, tetap tenang, dan tampak bersedih. Namun, ia sama sekali tidak bersuara atau meratap sedikit pun. Sayyidah Safiyah dan saudarinya dibawa menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu ketenangan menyelimuti wajah Sayyidah Safiyah yang cantik jelita. Sementara itu rambut saudari sepupunya tampak tidak karuan dan berlumuran debu dengan baju yang tercabik-cabik. Ia tidak henti-hentinya meratap, menjerit dan menangis di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Rasulullah mendekati Safiyah dan memandangnya dengan penuh simpati dan belas kasih. Beliau bersabda, "Wahai Bilal, apakah engkau sudah kehilangan belas kasihan hingga mengajak kedua wanita ini melewati jasad para laki-laki mereka yang terbunuh?" Rasulullah memberikan pilihan kepada Sayyidah Safiyah, apakah ingin dimerdekakan kemudian akan dikembalikan kepada kaumnya yang masih hidup di Khaybar, ataukah ingin masuk Islam kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Sayyidah Safiyah memilih untuk masuk Islam dan menikah dengan beliau.
dengan emas kawin kemerdekaannya. Pada saat itu, Sayyidah Safiyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya memeluk Islam dan saya sudah percaya kepadamu sebelum engkau mengajak saya. Saya sudah sampai pada perjalananmu. Saya tidak punya keperluan kepada orang-orang Yahudi. Saya sudah tidak mempunyai bapa dan tidak mempunyai saudara yang merdeka. Lalu untuk apa saya kembali kepada kaumku?" Dalam suatu hadis dari Anas bin Malik disebutkan bahwa saat membawa Safiyah binti Huyai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau mau menikah denganku?" Safiyah menjawab, "Wahai Rasulullah, ketika masih menjadi musyrik, aku telah mengharapkan hal itu. Apalagi jika Allah memberiku kesempatan untuk itu dalam Islam." Rasulullah pun menunggu Safiyah sampai suci dari haid. Setelah suci, beliau memerdekakan dan menikahinya. Kemerdekaannya itulah yang menjadi mas kawin bagi Safiyah. Semena-menanya di mana, bro? Kamu baca sejarah di mana sih, bro? Asumsi kamu kok semakin liar. Ummul Mukminin kami loh yang kamu pertanyakan ini. Jangan terlalu banyak dong bias konfirmasi yang kamu tunjukkan di sini. Sedikit pun kamu tidak punya data selain asumsi liar yang tidak bertanggung jawab. Menilai junjungan kami tidak benar, berakhlak mulia, dan mengatakan semua pandangan Islam bias konfirmasi. Sementara Anda sendirilah yang menjadi biang bias konfirmasi. Kemudian Anda mengatakan Nabi kami berakhlak mulia adalah tidak objektif, melainkan ekspresi keyakinan yang ditentang oleh kaum muslim sendiri. Anda ini sangat kacau dan betul-betul biangnya bias konfirmasi. Kamu hanya berasumsi liar yang kebablasan. Emangnya harus kamu dengar? Emangnya sejauh mana kamu bisa menelaah kehidupan 1,9 miliar muslim di dunia ini? Kamu ini konyol sekali, bro. Dan kamu memang benar-benar biangnya bias konfirmasi. Kemudian kamu tahu apa tentang hadis? Coba tunjukkan hadis sahih dari semua penjabaranmu yang semuanya adalah asumsi liar sehingga mengatakan kami muslim hanya menerima hadis dhaif. Hei, biangnya bias konfirmasi, jangan sesumbar begitu dong. Kamu itu tidak tahu apa-apa tentang Islam. Kamu hanya bermodalkan mulut yang penuh dengan omong kosong, berdalih objektif, tapi malah sebaliknya subjektif murakkab, bertabur biang bias konfirmasi. Itulah Anda. Demikian bantahan bagian kedua tentang asumsi liar dari Tan Paragi selaku biangnya biang bias konfirmasi. Sebagai muslim, kita sangat bersyukur bahwa kita oleh Allah anugerahkan agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan terbaik bagi seluruh manusia sekaligus rahmat bagi sekalian alam. Assalamu ala man ittaba'al huda. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.